Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Pi Cooking. Pasti semuanya sudah sangat akrab dengan cookies yang satu ini. Apalagi kalau bukan kastangel, ya kue kering asin ya teman-teman. Bagi yang memang baru belajar dan belum pernah tahu membuatnya, yuk langsung aja kita simak. Ini menggunakan ukuran sendok teman-teman, biar lebih gampang dan semua alatnya sederhana. Jadi kalau memang alatnya belum lengkap ya, terutama timbangan, nggak apa-apa pakai sendok makan aja ya. Bisa itu ya, simple. Siapkan 6 sendok makan mentega atau dicampur dengan butter ya. 3 sendok makan butter dan 3 sendok makan margarin. Untuk tepungnya saya menggunakan kunci biru. Yang kunci biru itu memang peruntukannya untuk membuat cookies ya teman-teman. Jadi nggak salah lagi, yang protein rendah kunci biru sebanyak 12 sendok makan. Kalau adanya tepung protein sedang pun nggak apa-apa ya teman-teman, yang segitiga biru. Kalau memang tidak ada tepung yang protein rendah atau kunci biru, bisa pakai yang segitiga biru. Lalu tambahkan sejumput garam dan setengah sendok teh Royco atau kaldu bubuk ya, rasa ayam atau yang rasa sapi juga nggak apa-apa. Lalu kita tambahkan 4 sendok makan susu bubuk. Saya pakai susu bubuk Denko, atau teman-teman bisa tambahkan 2 sachet susu bubuk Denko full cream, atau 1 sachet juga tidak apa-apa ya, itu terserah ya. Kalau ada parsley, ditambahkan parsley secukupnya untuk sebagai pemanis ya. Untuk gula halusnya saya tidak menambahkan karena ini cookies yang asin, tapi kalau teman-teman ingin menambahkan boleh 1 sendok makan atau 1 sendok teh saja gula halus. Lalu kita tambahkan 1 butir kuning telur ya. Kita aduk sampai rata, tidak perlu menekan-nekan, cukup aduk ringan ya, perlahan-lahan saja teman-teman, seperti ini. Untuk menteganya saya tidak masukkan semua, sedikit demi sedikit, kurang lebih 3 sendok makan dulu sampai tercampur rata seperti ini. Kita bisa tambahkan lagi 1 sampai 2 sendok makan. Semua ada 6 sendok makan mentega. Kalau memang dirasa masih belum kalis, cukup tambahkan 1 sendok makan saja. Biasanya takaran tepung terigunya 6, maka menteganya 3 sendok. Karena saya pakai tepung terigunya 12 sendok makan, maka menteganya setengah, yaitu sekitar 6 sendok makan mentega, atau maksimal 8 juga, 7 juga boleh ya, paling sedang sampai 7 sendok makan. Karena kalau tidak kuenya itu bisa hancur teman-teman, kebanyakan mentega. Ambil amannya tuh setengah saja ya gitu. Nah ini kejunya, jadi saya siapkan dulu keju parut, keju cheddar, keju edam atau keju apel, keju tua. Nah itu yang memang cocok untuk kastangel atau permesan. Karena ini nggak ada keju permesannya di rumah, jadi harus beli. Dan yang ada keju edam cheese, saya pakai saja yang ada. Dan untuk kejunya lebih baik kita taruh di kulkas semalaman. Kenapa? Karena kalau kejunya kering itu kecampurnya tidak hancur. Ketika dia matang, digigitnya itu enak teman-teman, masih ada rasa kejunya. Walaupun dicampur pun pasti ada rasa kejunya, cuman lebih ngerekes aja gitu, lebih ya lebih lain lah di lidah menurut saya ya. Nanti teman-teman coba aja. Oke, jadi kita campurkannya sedikit demi sedikit. Jangan lupa sisakan untuk topping ya. Kalau mau semuanya juga gak apa-apa, dicampurkan. Untuk kejunya itu dari ukuran kurang lebih 250 gram, paling enggak kita ambil 50 gram ya. Kalau tidak timbangan, ambil seperempatnya. Kalau kepingin rasa kejunya kuat, ya setengahnya dari keju cheddar blok ya kita ambil. Kalau mau kepingin lagi ya boleh satu keju cheddar blok itu semuanya dipakai ya nggak apa-apa. Karena kepingin ngeju banget gitu ya boleh pakai semuanya, atau setengahnya nggak apa-apa ya.
Ini teman-teman, yang namanya kalis itu berarti adonannya tidak nempel di baskom. Jadi menteganya sudah cukup ya, seperti ini. Walaupun tangan saya belepotan teman-teman, memang agak lengket-lengket ya, tapi nggak apa-apa, nanti juga dia akan kalis ya, tidak nempel di tangan. Nanti tangannya dibersihkan dengan sendok, nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau punya glove yang untuk cooking, sarung tangan plastik, boleh tuh dipakai, nggak apa-apa. Saya pakainya tangan aja langsung. Oke, ini saya yang sudah saya giling, saya siapkan plastik ya, ukuran seperempat. Saya pakai termos teman-teman, karena memang tadi judulnya alat sederhana yang ada, maka saya juga pakai termos aja. Mungkin di rumah teman-teman punya rolling pin, nggak apa-apa, pakai rolling pin lebih bagus. Kalau nggak ada, pakai botol juga nggak apa-apa. Kalau nggak ada lagi, cari gelas yang diameternya sama ya. Nah, kira-kira ketebalannya suka-suka aja, mau setebal apa. Kalau saya sih seperti ini. Ketika ujung jari saya ukur itu jari telunjuk ya, ada setengah dari ruas jari itu ya, saya pakai ukuran itu aja teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman sudah pernah nyobain kastangel, pasti sudah bisa memperkirakan ketebalannya. Itu kita buang dulu ya pinggir-pinggirnya supaya rata, kita bikin seperti rectangle atau persegi panjang, lalu kita potong, atau kita bisa ukur sepanjang kurang lebih 3 cm ya teman-teman, atau 5 cm gitu. Kalau ketebalannya sendiri kurang lebih setengah cm dari cookies ini ya. Setelah terbentuk persegi panjang, kita tekan dengan pisau, tapi tidak terlalu menekan sekali, memberi tanda aja ya, agar ukurannya itu sama. Jadi bisa diperkirakan dulu kalau yang cetakan pertama. Setelah itu baru kita potong-potong dan siapkan loyang. Kita letakkan cookiesnya di atas loyang ini. Kira-kira ketebalannya itu setengah cm, panjangnya tuh kurang lebih 5 cm ya, suka-sukalah panjangnya ya. Untuk loyangnya kita bisa oleskan margarin, atau tidak dioleskan margarin pun dia tidak akan lengket, karena dari awal adonannya itu sudah menggunakan mentega setengah dari ukuran tepungnya, jadi tidak perlu dioleskan dengan margarin lagi, itu tidak akan rapet ya, tidak akan lengket. Untuk adonan yang kedua, kita siapkan sekepal dough ya, adonannya kita siapkan plastik, saya pakai ukuran seperempat, kita bagi dua untuk alas dan atasnya, jadi pada bagian atasnya tidak menempel pada gilingan. Ini termos yang tidak saya isi dengan air sehingga ringan, jadi nggak usah khawatir, dan menggilingnya pun menggunakan perasaan ya teman-teman, karena kan kalau terlalu kuat dia terlalu gepeng, jadi dikira-kira saja. Baru kita letakkan kastangel yang sudah dicetak di pinggir-pinggir ya, di atas bawah dan pinggir kanan kiri. Kenapa ini? Biar ketebalannya tuh sama. Kalau yang kiri nggak saya kasih kastangel yang sudah jadi, karena memang plastiknya mentok ya teman-teman. Ini seperti ini. Kalau dirasa memang belum rata, kita bisa pakai tangan untuk meratakannya, dan kita juga perlu giling hanya sebentar saja, giling ringan ya, nggak menekan, karena kalau terlalu menekan nanti gepeng, nggak sama ketebalannya. Nah, ini kita tutup dengan plastik seperti ini, lalu kita giling dengan ringan aja ya, seperti ini, hanya digeser-geser saja. Baru setelah rata kita akan potong. Kita rapikan seperti ini, membentuk persegi agar mudah untuk memotong ya, membentuknya. Kita buang pinggir-pinggir yang tidak rata sambil ditekan-tekan, sambil merapikan ya pinggir-pinggirnya seperti ini. Lalu akan kita beri tanda yang akan kita potong. Kalau memang ukurannya sudah
pas, baru kita bisa potong seperti ini ya teman-teman, biar sama walaupun tidak pakai cetakan, tapi ukurannya bisa sama ya, cukup dengan pisau. Setelah itu baru kita pindahkan ke loyang. Kalau mau loyangnya diolesi margarin gak apa-apa, tidak pun tidak apa-apa, karena dari adonannya sudah ada menteganya ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu baru kita olesi dengan kuning telur. Di sini saya pakai sendok plastik, jadi kalau teman-teman belum ada kuas nggak usah khawatir, saya menggunakan bagian belakang dari sendok plastik ini. Oleskan selama 2 kali ya, sampai semuanya merata, karena memang cukup dengan alat sederhana. Kita olesinya menggunakan sendok plastik bagian belakangnya 2 kali olesan, baru kita taburi dengan keju ya teman-teman. Karena memang misal belum ada kuas, kita bisa menggunakan sendok plastik. Dipanggang dengan api sedang cenderung kecil ya, terus juga tidak berdempetan di ujungnya, karena kalau saya panggang sampai mentok di ujung loyang maka dia akan belang ya, cepet matang duluan. Sebaiknya sih dibagi jarak ya teman-teman. Jadi meletakkan cookiesnya itu dikasih jarak aja teman-teman. Ini saya terlalu ke pinggir banget ya, sehingga kalau saya taruh di rak kedua itu dia akan kematangan duluan. Tapi kalau kita taruh di rak atas itu juga matangnya tidak merata ya, jadi terlalu cepat matangnya. Sebetulnya yang paling bagus sih di rak kedua saja kalau memang ada 3 rak gitu teman-teman. Jadi itu aja tipsnya ya, apinya sedang cenderung kecil. Oke, segitu ya teman-teman tipsnya. Semoga bermanfaat video ini, dan yang mau jualan selamat berjualan ya. Jangan lupa ya teman-teman di subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi.